Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Operasi pasar beras murah di Cibaduyut, Kota Bandung jadi incaran warga, efek dari mahalnya harga beras di pasaran. Surutnya Waduk Juanda Jatiluhur Purwakarta imbas kemarau panjang malah jadi areal destinasi baru warga untuk berfoto. Kendaraan water cannon kepolisian tangani anarkistis massa pendukung salah satu calon presiden dalam simulasi keamanan Pilpres di Kota Bandung. Kita ke informasi selanjutnya. Ratusan warga menyerbu operasi pasar beras murah di kawasan Cibaduyut, Kota Bandung Selasa lalu. Warga rela antri panjang dan datang lebih awal karena saat ini harga beras di pasaran sudah mencapai Rp15 hingga Rp16.000 per kilogram. Antrean panjang warga mengular saat penyelenggaraan operasi pasar beras murah di kawasan Cibaduyut Selasa pagi. Warga yang mayoritas kaum ibu ini rela antri panjang demi mendapatkan beras dengan harga Rp51.000 per 5 kg. Bahkan sejumlah warga rela datang lebih awal karena khawatir tidak mendapatkan beras murah. Warga terutama yang berpenghasilan rendah mau tidak mau harus berebut karena saat ini harga beras di pasaran sudah mencapai Rp15 hingga Rp16.000 per kilogram. Beli beras. Harganya berapa? Rp51.000. Dibandingkan di pasar gimana, Bu? Lebih murah ini. Di pasar berapa, Bu? Saya beli sekitar 14 atau 15 per kilonya sih. Mahal berarti ya? Mahal, perbandingannya Rp5.000. Kalau 5 kilo berarti Rp25. Ya seenggaknya kalau misalkan buat 1 minggu depannya gitu kan lumayan nih Pak. Rp25.000 tuh buat sekilo telur gitu. Bisa buat beli minyaknya gitu apa gitu. Lumayan sih, cuman kan namanya juga antri ya Pak ya. Emang dibukanya kan setengah 9. Kita ngantrinya jam 8. Oh, Ibu jam 8 udah datang. Malahan ada yang dari sebelum jam 8 juga. Warga yang ingin membeli beras murah wajib menyertakan KTP dan hanya boleh membeli 1 karung beras 5 kg. Operasi pasar beras murah ini adalah bagian dari upaya untuk menurunkan harga beras yang sudah 2 bulan belakangan tidak juga turun akibat musim kemarau panjang. Pasar murah beras akan dilaksanakan hingga tanggal 10 Oktober mendatang di semua kecamatan di Kota Bandung. Sedang di wilayah lain di Jawa Barat, operasi pasar juga dilakukan dengan menggandeng pedagang pasar tradisional. Warga bisa membeli beras murah di pasar tradisional sehingga tidak harus antre panjang seperti di Kota Bandung. Muhammad Rizal melaporkan dari Kota Bandung. Pasar murah di Purwakarta juga diserbu warga. Dijualnya beras medium sesuai harga eceran tertinggi menarik minat warga sebab harga beras di pasar mencapai Rp14.000 per kilogram. Sejak Kamis pagi, antrian panjang warga demi mendapatkan beras murah terlihat di lapangan Pasanggerahan Pajajaran Pemda Purwakarta. Mereka ingin membeli beras medium dengan harga eceran terendah Rp10.400 per kilogram atau dalam kemasan 5 kg seharga Rp52.000. Tingginya antusiasme warga karena beras di pasaran masih sangat mahal, yakni Rp13.000 hingga Rp14.000 per kilogram untuk beras medium. Warga merasa terbantu dengan adanya pasar murah. Di sini berarti lebih murah? Lebih murah Dibandingkan di luar? Berapa untuk ini? Satu 52. 52. Aku beli 2 karung nih. Kalau di pasar biasa berapa Bu harusnya? Biasanya 150, Oh, gitu. 250, yang seliter 12.000, naik lagi menjadi 13.000. Karena saya terbantu, Bu, dengan kegiatan seperti ini. Bisa bantu. Kalau di pasaran lebih mahal berarti berapa? Iya. Jauh lebih mahal. Lebih mahal. Pembelian beras murah dibatasi maksimal 2 kantong atau 10 kg beras. Dalam pasar murah kali ini, Bulog menyediakan 2 ton beras. Selain beras, ada pun penjualan daging dan telur ayam hingga cabai dan minyak goreng dengan harga terjangkau. Zainal Arifin melaporkan dari Purwakarta. Dampak kemarau panjang, lahan pertanian di Babakan Garut kering kerontang. Saluran irigasi kering akibat tak hujan selama 4 bulan mengancam rusaknya tanaman padi yang berujung pada gagal panen. Kering kerontang.
Seperti inilah persawahan milik warga Babakan, Kecamatan Cibalong, Garut. Tak ada pasokan air dari irigasi selama 4 bulan buat tanah persawahan retak-retak. Ditambah lagi hujan pun tak turun. Petani yang terlanjur menanam padi hanya bisa pasrah melihat tanaman padinya mengering. Kondisi ini terjadi di puluhan hektar persawahan warga. Warga hanya bisa berharap hujan segera datang, sehingga padi mereka tidak mati kekeringan. Pak, untuk hasil panen sekarang Pak ini gimana Pak? Gini masih merosot panennya. Biasanya Pak kalau sekali panen itu berapa Pak? Hasilnya? Iya. Kalau sakin 1 ton 700. Kalau sekarang Pak berapa? Kalau sekarang 4 kintalan, 5 kintal. Berarti menurun drastis ya Pak ya? Menurun drastis. Kemarau kali ini membuat hasil panen gagal. Kalaupun ada, yang 1/4 dari hasil panen normal. Hal ini memicu kenaikan harga beras yang buat warga semakin kesulitan. Eko Setiabudi melaporkan dari Garut. Lama tak turun hujan, warga Desa Heuleut Majalengka melaksanakan sholat istisqo Rabu siang. Warga berharap dengan sholat istisqo hujan bisa segera turun. Sholat istisqo digelar di lapang sepak bola desa. Sholat diikuti berbagai kalangan, mulai dari pelajar sekolah, unsur masyarakat, ulama, dan pemerintah desa. Sholat istisqo ini atas instruksi Bupati Majalengka yang melihat hujan tak turun sepanjang kemarau dan berdampak pada krisis air bersih di sejumlah wilayah. Dampak krisis air bersih itu menyulitkan warga untuk kebutuhan harian dan pertanian sejak bulan Mei. Di Desa Heuleut ada 3 RW yang terdampak kekurangan air bersih, ya, termasuk area pertanian sudah jelas belum bisa termanfaatkan. Ya. Pak, ini mungkin baru pertama kali istisqo ini Pak dilaksanakan. Sholat istisqo untuk ya mungkin beberapa tahun terakhir ini yang baru dilaksanakan. Harapannya mudah-mudahan ya Allah mengabulkan doa-doa masyarakat kita yang membutuhkan air. Semoga dikabulkan setelah melaksanakan sholat istisqo ini. Mudah-mudahan Ada hujan. Kemarau panjang kali ini juga membuat air di Waduk Juanda Jatiluhur Purwakarta kian menyusut, bahkan kini berada di level kritis. Namun tak disangka, dasar waduk kering yang kini ditumbuhi tanaman malah jadi areal destinasi baru warga untuk berfoto. Jika Anda berpikir foto prewedding ini berlangsung di Bukit Teletabis Bromo, Jawa Timur, Anda salah besar. Sebab foto ini diambil di lahan hijau yang tumbuh di dasar Waduk Jatiluhur yang kering karena kemarau. Seperti di Sabana, pasangan calon pengantin Ajeng Salma dan Rian sengaja memilih lokasi ini sebagai tempat mengabadikan momen keduanya sebelum ke jenjang pernikahan. Iya, kebetulan kondisinya lagi surut dan memungkinkan untuk foto, ya kami mengabadikan di sini daripada kita keluar. Memang sejak kemarau, pasokan air terus turun di Waduk Jatiluhur. Bahkan area Tanggul Ubruk, Desa Binong, Kecamatan Jatiluhur, Purwakarta sudah seperti dataran luar. Meski begitu, warga memanfaatkan lahan untuk bercocok tanam. Berdasarkan data hidrologi dari pihak pengelola Waduk Jatiluhur, tinggi muka air berada di level kritis, yakni di angka 93,77 mdpl. Angka ini turun 14 meter sangat jauh dari batas elevasi normal maksimal 107 mdpl. Berbagai upaya terus dilakukan untuk mengatasi kondisi waduk yang mulai kritis, salah satunya dengan teknologi modifikasi cuaca atau hujan buatan. Zainal Arifin melaporkan dari Purwakarta.